Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SK11 Mata Kuliah Studi Konsumen akan menjelaskan terkait hasil survei kita tentang tingkat konsumsi jamu baik jamu tradisional maupun jamu modern. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui tingkat konsumsi jamu tradisional dan modern, khususnya pada intensitas dan alasan konsumsi, serta faktor konsumsi jamu yang meliputi umur, jenis kelamin, dan domisili melalui 401 orang responden. Selanjutnya, datanya dapat dibahas oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai pengalaman konsumsi, di mana mayoritas responden dari semua kelompok usia pernah mengkonsumsi jamu. Perempuan memiliki pengalaman pernah konsumsi jamu tradisional lebih banyak daripada laki-laki. Diketahui juga bahwa domisili asal Jabodetabek memiliki pengalaman pernah konsumsi jamu tradisional tertinggi sebanyak 116 responden disusul domisili asal Jawa Timur dengan total 109 responden. Dan sementara jamu modern itu Jabodetabek dan Jawa Timur masih memegang posisi tertinggi pengalaman pernah konsumsi jamu tersebut, sebanyak masing-masing 119 dan 112 responden. Kelompok usia 19-21 tahun memiliki pengalaman konsumsi jamu tradisional maupun modern tertinggi, berjumlah masing-masing 142 dan 143 responden, menyatakan pernah konsumsi jamu tradisional dan jamu modern. Kelompok usia 15-18 tahun memiliki pengalaman tidak pernah konsumsi jamu tradisional terbanyak dari rentang usia lainnya, yakni bernilai 6 respon. Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden yang menyatakan pernah mengkonsumsi jamu tradisional berasal dari golongan mahasiswa berjumlah 175 orang, disusul dari golongan pekerja karyawan swasta berjumlah 93 orang. Kelompok pekerjaan mahasiswa kembali mendominasi pengalaman pernah mengkonsumsi jamu modern dengan total responden pernah mencapai 178 orang. Selanjutnya, frekuensi konsumsi baik jamu tradisional maupun modern sering dikonsumsi 1-2 kali dengan proporsi lebih tinggi pada jamu modern sebesar 59,6% dibandingkan jamu tradisional sebesar 52,4%. Namun, konsumsi tidak tentu lebih tinggi pada jamu tradisional yakni 23,9% dibandingkan dengan jamu modern 15,7%. Data tersebut menunjukkan bahwa konsumsi jamu tradisional cenderung lebih tidak rutin. Frekuensi konsumsi lebih dari 2 kali, yaitu 2-3 kali dan 3-4 kali, relatif mirip antara keduanya, namun sedikit lebih tinggi pada jamu modern. Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa jamu modern dikonsumsi lebih teratur. Frekuensi jamu tradisional paling banyak berada pada rentang 1-2 kali sebulan, yang didominasi oleh mahasiswa, yaitu 107 respon dari total 210 respon pada 1-2 kali sebulan. Dalam rentang frekuensi yang sama, domisili asal Jabodetabek memiliki tingkat respon tertinggi, yaitu 70 respon, disusul oleh Jawa Timur sebanyak 63 respon dari 210 respon. Frekuensi konsumsi jamu modern paling banyak berada pada rentang 1-2 kali sebulan, tetap didominasi oleh mahasiswa, yaitu 115 respon dari total 238 respon dalam 1-2 kali sebulan. Dalam rentang frekuensi konsumsi yang sama, domisili asal Jawa Timur memiliki tingkat respon tertinggi, yaitu 80 respon disusul oleh Jabodetabek sebanyak 61 respon dari 238 respon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis jamu yang dikonsumsi. Berdasarkan data pada grafik jenis jamu yang dikonsumsi, terlihat bahwa pada kategori jamu tradisional, jenis yang paling banyak diminati oleh responden adalah jamu gendong, dengan persentase sebanyak 66,2%. Selain itu, 15,2% responden memilih jamu racikan, yang umumnya dibuat secara langsung oleh penjual atau tukang jamu dengan komposisi bahan alami tertentu sesuai kebutuhan. Sementara itu, 9,7% responden menyatakan bahwa mereka mengonsumsi keduanya, baik jamu gendong maupun racikan. Untuk kategori jamu modern, jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah tolak angin, dengan angka yang dominan yaitu 64,6%. Selain itu, 10,5% responden menyebutkan mengonsumsi jamu kiranti, yang juga termasuk dalam produk modern dengan segmentasi pasar perempuan dan fungsi khusus seperti meredakan nyeri haid. Tablet atau kapsul jamu hanya dikonsumsi oleh 2,7% responden, yang menunjukkan bahwa meskipun praktis, bentuk ini belum sepopuler produk cair kemasan. Adapun 18,5% responden menyatakan mengonsumsi lebih dari satu jenis jamu modern, yang mengindikasikan bahwa variasi produk modern memungkinkan konsumen untuk memilih sesuai kebutuhan dan situasi, baik untuk pencegahan penyakit maupun pengobatan ringan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alasan mengonsumsi jamu. Berdasarkan data pada grafik, terlihat adanya perbedaan besar alasan yang cukup mencolok antara penggunaan jamu tradisional dan jamu modern. Sebagian besar responden yang mengonsumsi jamu tradisional karena alasan manfaat kesehatan dengan persentase sebesar 50,4%.
Hal ini menunjukkan bahwa jamu tradisional masih sangat dipercaya memiliki khasiat alami yang baik untuk tubuh. Selain itu, 34,7 responden menyatakan mengonsumsi jamu tradisional karena lebih dari satu alasan, yang mengindikasikan bahwa beberapa konsumen mempertimbangkan kombinasi antara manfaat, harga, dan faktor lainnya. Sementara itu, pola konsumsi jamu modern didominasi oleh alasan kepraktisan yang disebutkan oleh 25,2% responden. Hal ini mencerminkan kecenderungan masyarakat masa kini yang lebih memilih produk yang mudah digunakan dan sesuai dengan gaya hidup yang serba cepat. Alasan manfaat kesehatan juga tetap menjadi pertimbangan penting dalam konsumsi jamu modern, meskipun tidak sebesar pada jamu tradisional, dengan presentase 22,7%. Menariknya, 64,6% responden menyebutkan lebih dari satu alasan dalam mengonsumsi jamu modern. Yang hal ini menunjukkan bahwa keputusan konsumsi jamu modern lebih kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk kenyamanan, ketersediaan produk, hingga pengalaman pribadi. Kesimpulan dari survei yang telah kami lakukan adalah, dari sisi jenis, jamu tradisional paling sering dikonsumsi dalam bentuk jamu gendong yang masih mempertahankan cara penyajian tradisional. Sebaliknya, jamu modern lebih banyak dipilih dalam bentuk tolak angin, yang menunjukkan preferensi masyarakat terhadap bentuk yang praktis dan siap konsumsi. Alasan konsumsi pun berbeda, di mana jamu tradisional lebih banyak diminum karena diyakini memberikan manfaat kesehatan, sedangkan jamu modern lebih disukai karena kepraktisannya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai hasil survei tingkat konsumsi jamu tradisional dan modern. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.